Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Anissa Kurniawahid dan rekan saya Ailsa Najma Ramadhani akan mempresentasikan praktikum fisiologi tumbuhan mengenai imbibisi. Yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Next ya. Tujuan dari praktikum ini ialah melihat mekanisme terjadinya peristiwa imbibisi. Waktu dan tempat Jumat 1 Oktober 2021 pukul 13.20 sampai 15.50 WIB tempat Kampung Dalam Kinali, Pasaman Barat. Apa itu imbibisi? Menurut Kamil 1979, imbibisi adalah absorpsi air oleh bahan-bahan koloid dan zat padat dalam bagian tumbuhan. Masuknya air sering disertai dengan membengkaknya bahan koloid dan peningkatan berat tumbuhan. Misalnya, biji akan menjadi lebih besar jika diletakkan dalam air atau tanah yang lembab. Dan hal ini dikatakan sebagai proses imbibisi pada imbibisi tidak ada keterlibatan membran. Seperti pada osmosi, imbibisi terjadi karena permukaan struktur-struktur mikroskopis dalam sel tumbuhan seperti selulosa, butir pati, protein, dan bahan lainnya menarik dan memegang molekul air dengan gaya tarik antar molekul. Faktor-faktor yang mempengaruhi imbibisi, yang pertama, permeabilitas kulit, kedua, konsentrasi air, tiga, suhu air, empat, tekanan hidrostatik, lima, luas permukaan biji yang kontak dengan air, enam, tingkat kemasakan umur. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu timbangan, wadah plastik, kacang hijau, kacang kedelai, stopwatch, kertas tisu, sendok, dan air. Cara kerja pada praktikum ini yaitu pertama, menimbang kacang hijau dan kacang kedelai masing-masing 100 gram. Kemudian memasukkannya ke dalam wadah plastik. Memasukkan air ke dalam wadah plastik sampai biji terendam. Jumlah air yang digunakan harus sama banyak dan tunggu hingga 3 jam. Mengeluarkan biji dari dalam wadah plastik, mengusap kelebihan dan menggunakan kertas tisu. Menimbang berat masing-masing biji. Pembahasan yang didapat dari praktikum ini adalah praktikum kali ini berjudul imbibisi. Praktikum ini adalah praktikum kedua pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Bahan untuk melakukan percobaan ini yaitu biji kacang hijau dan biji kacang kedelai. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh macam substrat terhadap imbibisi. Imbibisi adalah penyerapan air atau absorpsi oleh benda-benda yang padat atau solid atau agak padat semi solid karena benda-benda itu mempunyai zat penyusun dari bahan yang berupa koloid. Pada dasarnya, imbibisi meliputi dua proses yang berjalan bersama, yaitu difusi dan osmosi. Pada umumnya, air dan bahan yang larut di dalamnya masuk dan keluar sel, bukan sebagai alir massa, melainkan satu persatu molekul setiap kali. Pergerakan itu dari satu tempat ke tempat lain akibat aktivitas kinetik acak atau gerak termal dari molekul atau ion yang disebut difusi. Difusi terjadi akibat pergerakan konsentrasi dari satu titik dengan titik lain. Pertama-tama, sediakan biji kacang hijau dan biji kacang kedelai masing-masing sebanyak 100 gram. Kemudian rendam dengan air selama 3 jam. Dari hasil pengamatan dapat dilihat perbandingan kecepatan penyerapan air oleh biji. Pada biji kacang kedelai berat awalnya yaitu 100 gram, setelah direndam selama 3 jam, berat biji kacang kedelai bertambah 60 gram menjadi 160 gram. Sedangkan pada kacang hijau dengan berat awal 100 gram, setelah direndam selama 3 jam juga mengalami pertambahan berat menjadi 138 gram. Maka terlihat kecepatan penyerapan air oleh biji kacang kedelai lebih tinggi. Hal ini dikarenakan luas permukaan kacang kedelai lebih tinggi dibandingkan dengan kacang hijau. Karena luas permukaan yang lebih besar, maka kecepatan penyerapan air oleh biji juga akan semakin cepat. Di samping itu, ukuran biji kacang kedelai yang lebih besar diikuti oleh ukuran mikrofil
yang besar juga memungkinkan air cepat berdifusi ke dalam biji kacang kedelai, sehingga endosperm bisa digunakan untuk metabolisme biji. Faktor yang mempengaruhi penyerapan air yaitu permeabilitas kulit atau membran biji, konsentrasi air, suhu, tekanan hidrostatik, luas permukaan biji yang kontak dengan air, atau seperti biji kacang kedelai dengan kacang hijau di atas, spesies dan varietas, tingkat kemasakan, komposisi kimia, dan umur. Dari pernyataan di atas membuktikan bahwa imbibisi merupakan penyerapan air akibat potensi air yang rendah pada biji yang kering. Air yang berimbibisi menyebabkan biji mengembang dan memecah kulit, membungkus, dan juga memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut melanjutkan pertumbuhan. Kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama, imbibisi adalah penyerapan air atau absorpsi oleh benda-benda yang padat atau solid atau agak dapat semi-solid karena benda-benda itu mempunyai zat penyusun dari bahan yang berupa koloid. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan penyerapan air oleh biji yaitu permeabilitas kulit atau membran biji, konsentrasi air, suhu, tekanan hidrostatik, luas permukaan biji yang kontak dengan air, tingkat kemasakan, komposisi kimia, umur. Yang ketiga, berat dari biji kacang hijau adalah 100 gram, sedangkan berat akhirnya adalah 128 gram. Berat awal biji kacang kedelai adalah 100 gram, sedangkan berat akhirnya adalah 160 gram. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh penyampaian oleh rekan saya, Ailsa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai praktikum hubungan tumbuhan dengan air imbibisi. Tujuan praktikum dan waktu dan tempat. Tujuan praktikumnya melihat mekanisme peristiwa terjadinya imbibisi. Waktu dan tempat, Jumat 1 Oktober 2021, pukul 13.20 sampai 15.50, tempat Jalan Tembok Raya nomor 24, Kota Solo. Dasar teori. Imbibisi berasal dari kata Latin yaitu imbibore, yang artinya menyelundup. Air menyelundup disebut air imbibisi, dan zat dimaksud dengan imbibisi adalah peristiwa di mana perpindahan molekul-molekul air di dalam suatu zat lain lewat lubang atau poril yang cukup besar dan molekul air itu menetap di dalam zat tersebut. Imbibisi adalah tahap pertama yang sangat penting karena menyebabkan peningkatan kandungan air benih yang diperlukan untuk memicu perubahan biokimiawi dalam benih sehingga benih akan berkecambah. Apa yang mempengaruhi kecepatan penyerapan air oleh biji? Yang pertama, permeabilitas kulit atau membran biji. Yang kedua, konsentrasi air, karena air masuk secara difusi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Maka konsentrasi larutan di luar biji tidak lebih pekat dari dalam biji. Yang ketiga, suhu air. Suhu air tinggi, energi akan meningkat. Difusi air meningkat sehingga kecepatan penyerapan tinggi. Yang keempat, tekanan hidrostatik. Ketika volume air dalam membran biji telah sampai pada batas tertentu, akan timbul tekanan hidrostatik yang mendorong keluar biji sehingga kecepatan penyerapan air menurun. Yang kelima, luas permukaan biji yang kontak dengan air berbanding lurus dengan kecepatan penyerapan. Selanjutnya, daya intermolekuler. Makin rapat molekul-molekulnya, makin sulit air diserap oleh biji. Yang ketujuh, spesies dan varietas, berhubungan dengan faktor genetik yang menentukan susunan kulit biji. Yang kedelapan, tingkat kemasakan biji. Kemasakan biji makin masak, kandungan air berkurang, kecepatan penyerapan air meningkat. Yang kesembilan, komposisi kimia biji. Dan yang terakhir, umur, berhubungan dengan lama penyimpanan, makin lama disimpan, makin sulit menyerap air. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, alat, gelas plastik aqua 2 buah, timbangan kue, kertas tisu, dan stopwatch. Sedangkan bahannya kacang kedelai 100 gram dan kacang hijau 100 gram. Cara kerja.
Yang pertama, menimbang kacang kedelai dan kacang hijau masing-masing 100 gram, kemudian memasukkan ke dalam gelas plastik aqua. Yang kedua, memasukkan air ke dalam gelas plastik aqua sampai biji terendam. Jumlah air yang digunakan harus sama banyak dan menunggu hingga 3 jam. Lalu mengeluarkan biji dari dalam gelas plastik aqua. Yang keempat, mengusap kelebihan air dengan menggunakan tisu. Yang kelima, menimbang berat masing-masing biji. Hasil pengamatan. Berat awal dari kacang kedelai 100 gram dan berat akhirnya 180 gram. Kacang hijau berat awal 100 gram dan berat akhir 150 gram. Pembahasan. Pada praktikum kali ini, tanggal 1 Oktober 2021, membahas tentang hubungan tumbuhan dengan air imibisi. Tujuan praktikum ini adalah untuk melihat mekanisme terjadinya peristiwa imibisi. Imibisi adalah peristiwa di mana perpindahan molekul-molekul air di dalam suatu zat lain lewat lubang poril yang cukup besar dan molekul air menetap di dalam zat tersebut. Imibisi adalah tahap pertama yang sangat penting karena menyebabkan peningkatan kandungan air benih yang diperlukan untuk memicu perubahan biokimiawi dalam benih sehingga benih akan berkecambah. Pengamatan ini dilakukan dengan cara memasukkan 100 gram masing-masing biji pada gelas plastik aqua dan memberikan air dengan jumlah air yang sama banyak. Pengamatan dilakukan selama 3 jam dan mengamati perubahan pada masing-masing biji. Hasil yang didapatkan setelah mengamati selama 3 jam yaitu perubahan jumlah air pada biji kedelai dan biji kacang hijau. Pada biji kedelai, terjadi imibisi yang sangat signifikan. Terjadi penggunaan air sangat banyak pada biji kedelai dan terjadi juga pengeman pada biji kedelai. Setelah melakukan pengusapan dengan tisu sisa air pada biji kedelai, maka dilakukan penimbangan kembali. Setelah ditimbang berat biji kedelai awalnya 100 gram berubah menjadi 180 gram. Sedangkan untuk pengamatan pada biji kacang hijau setelah 3 jam biji kacang hijau masih terendam pada air. Setelah melakukan pengusapan dengan tisu, sisa air pada kacang hijau, maka biji kacang hijau juga ditimbang kembali. Pada penimbangan kedua ini, biji kacang hijau mengalami penambahan berat dari 100 gram menjadi 150 gram. Dalam praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya imibisi pada kedua biji tanaman yang menjadi bahan dari praktikum. Tetapi imibisi lebih cepat berlangsung pada bahan biji kacang kedelai dikarenakan kulit biji kacang kedelai yang sangat permeabel dari tekstur bijinya yang tidak terlalu keras daripada kacang hijau. Biji kacang kedelai tidak dilapisi oleh kulit dan pada kedelai terkandung senyawa higroskopik yang kemudian dapat menarik air dengan cepat agar terserap ke dalam sel dan terjadilah proses imibisi. Kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama, imibisi adalah peristiwa di mana perpindahan molekul-molekul air di dalam satu zat lain lewat lubang poril yang cukup besar dan molekul air itu menetap di dalam zat tersebut. Imibisi lebih cepat berlangsung pada bahan biji kacang kedelai dikarenakan kulit biji kacang kedelai yang sangat permeabel dari tekstur bijinya yang tidak terlalu keras daripada kacang hijau. Berat awal dari biji kacang kedelai adalah 100 gram dan berat akhirnya 180 gram. Berat awal dari biji kacang hijau adalah 100 gram dan berat akhirnya 150 gram. Imibisi terjadi karena kulit biji yang permeabel memungkinkan air dapat masuk ke dalam biji. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ailsa. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.